Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan sehat sehingga kita bisa mengikuti jalannya diskusi di hari ini. Kedua kalinya, selawat serta salam kita tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita pada keislaman. Yang terhormat Bapak dosen pengumpul mata kuliah fikih dan usul fikih, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara diskusi ini dengan sama-sama melafalkan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, izinkan kami kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi kami dengan tema konsep dasar usul fikih dengan ketua kelompok Qori Tirta Lesmana dengan NIM 2001100092, anggota saya sendiri Istilam dengan NIM 2001100093, dan Ainul Irsya dengan NIM 2001100091. Kami dari kelompok 3. Langsung pada pembahasan pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Usul fikih berasal dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Namun dapat ditarik suatu benang merah definisi usul fikih yang berbeda-beda dengan salah satu definisi, yaitu usul fikih adalah pengetahuan tentang dalil-dalil secara terperinci. Pertama, ontologi usul fikih. Yang dimaksud dari ontologi ilmu usul fikih adalah wilayah kajian apa yang dibahas dalam ilmu usul fikih. Dari uraian tentang definisi usul fikih, maka wilayah kajian usul fikih menurut para pakar adalah kaidah-kaidah atau metode pengambilan hukum. Kemudian untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh saudari Qori Tirta Lesmana. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Dalil itu sendiri ada dua macam, yaitu dalil ilmani atau global dan dalil tafsili atau rinci. Kedua dalil ini populer berdasarkan wilayah pembicaraannya. Pertama, pembicaraan mengenai ayat-ayat Al-Quran, yang terinci atau tidak. Dalil ijmani terlihat pada contoh-contoh ayat-ayat Al-Quran yang berbicara secara rinci mengenai suatu hal, seperti ayat tentang kewarisan. Kedua dalil tersebut, dalil ijmani atau kulli dan tafsili atau juz'i. Ontologi konteks pembicaraan tentang kaidah umum unsur fikih. Unsur fikih hanya berbicara tentang dalil atau kaidah yang bersifat kulli atau umum. Misalnya, dapat dilihat dari kaidah amr atau pemerintah. Contohnya adalah teks Al-Quran atau Sunnah yang berupa ars. Teks rincian ini dijelaskan oleh para ulama, oleh para mujahid dalam wilayah keilmuan fikih. Wilayah atau objek kajian unsur fikih berupa dalil syarah dan kulli menjadi 4, yaitu 1. Pembahasan mengenai syarah dan yang berkaitan dengan hakim dan mukim fikih. 2. Pembahasan cara mengistifalkan hukum. 4. Pembahasan mengenai ijtinad. Epistemologi unsur fikih merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asas, sifat, metode, dan batasan pengetahuan manusia. Aksiologi unsur fikih berasal dari kata aksio yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Sehingga aksiologi adalah teori tentang menilai. Terima kasih untuk saudari Qori Tirta Lesmana. Kemudian untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh saudari Ainul Irsya. Kepadanya tempat dan waktu dipersilahkan. Adapun pengembangan ilmu usul fiqh. Dalam dunia pengetahuan, suatu teori yang dahulu dianggap paling benar bisa akan diubah atau ditolak oleh teori baru yang muncul hari ini.
Proses ini berjalan secara terbuka. Teori yang telah didapatkan hari ini dan mungkin dianggap paling kuat tidak mustahil akan ditolak dan diubah hari esok. Dan begitu seterusnya. Oleh sebab itu, perubahan teori dalam ilmu-ilmu keislaman termasuk usul fiqh harus memperhatikan kebutuhan perkembangan zaman. 1. Dari ideologi menuju utopia. Suatu pemikiran, konsep dan teori baru dapat menjadi ideologi atau utopia bagi pemikiran konsep dan teori sebelumnya. Apabila pemikiran konsep dan teori baru berpijak pada sistem atau sistem lain, maka disebut dengan utopia. Ilmu ushul fiqh sebenarnya adalah alat, namun yang terjadi dalam kebiasaan PTAI Indonesia, ilmu ini yang menjadi doktrin, bahkan seolah menjadi dogma agama. Konsekuensinya, jangankan merubah atau mengembangkan, melakukan kajian kritis saja pelakunya sering merasa takut, sehingga tidak dilakukan. Kedua, pengembangan paradigma ushul fiqh. Perkembangan ilmu atau sains tidak ditentukan oleh falsifikasi empiris logis, tetapi ditentukan oleh kesepakatan-kesepakatan sosial masyarakat ilmuwan. Dalam perkembangannya, kesepakatan lama digantikan dengan kesepakatan baru dan berlangsung secara revolusioner. Pengertian ini benar-benar baru dan kesepakatan ini dinamakan paradigma. Yang ketiga, dalam perspektif filsafat ilmu, peninjauan ulang atau pengembangan suatu ilmu adalah suatu keniscayaan. Tak ada ilmu yang selesai dan tertutup, ia selalu memerlukan pengembangan. 4. Langkah aplikatif dan pengembangan usul fiqh. Pengembangan ilmu usul fiqh harus dilakukan secara terus-menerus dan tanpa henti, sehingga ilmu usul fiqh selalu dapat memenuhi kebutuhan zaman dimanapun dan kapanpun. Lalu komentar atau pendapat menurut kami bahwa ilmu usul fiqh merupakan metode pengetahuan yang sangat penting dalam Islam. Ilmu usul fiqh juga salah satu diskursus penting dalam kajian keislaman yang telah muncul dan berkembang seusia dengan agama Islam. Adapun ulama banyak mendefinisikan usul fiqh, namun dapat ditarik suatu benang merah definisi usul fiqh yang berbeda-beda dengan salah satu definisi, yaitu usul fiqh adalah pengetahuan tentang dalil-dalilnya secara global, cara mengistinbatkan hukum dari dalil. Dan pengembangan ilmu usul fiqh dengan pendekatan dari filsafat ilmu akan membantu ilmu ini selalu hidup di tengah-tengah masyarakat, baik dengan bergantinya masa dan tempat. Sebagaimana hanya dengan teks wahyu Al-Quran yang terbatas dapat berlaku sepanjang zaman yang tidak terbatas, inilah pentingnya ilmu usul fiqh dalam menangkap maksud Tuhan dengan ontologi, epistemologi, serta aksiologi. Maka usul fiqh dapat diketahui dengan jelas hakikatnya, sumbernya, wilayah kajiannya, serta kegunaannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Saudari Ainul Irsya. Dengan berakhirnya penjelasan tadi, maka berakhirlah diskusi kita pada hari ini. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.